A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa atirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang tarbiyatul aulad fi Islam, dan insyaallah kita sampai pada bab yang terakhir, yakni dua kaidah pokok, ya, dua kaidah pokok dalam pendidikan. Yang kaidah pertama kemarin kita sudah bahas, yakni kaidah ikatan, kaidah pegangan. Ini kaidah ini berisi tentang 5 hal. 5 hal inilah yang harus kita tanamkan kuat-kuat kepada anak-anak kita. 1, ikatan atau pegangan akidah, iman. Ya. Kewajiban setiap orang tua untuk mewariskan keimanan yang kokoh, ya, mapan akidahnya dia, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan sekitarnya. Ya. Mudahnya, ya, kalau ikan laut itu dia berenang di air yang asin, dia tidak menjadi asin selama dia hidup. Maka apabila iman seseorang hidup, kokoh dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan sekitarnya. 2, pegangan yang harus kita tanamkan kuat-kuat kepada anak kita, yakni ruhiyah, spiritual, ibadahnya harus beres. Ya. Jadi setelah akidahnya kuat, imannya mapan, maka ibadahnya harus beres. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, ikatan intelektual, keilmuan, ya, akademik. Maka kewajiban setiap orang tua melahirkan generasi yang memiliki keilmuan yang kuat. Ini yang saya sampaikan, ya. Sekolah itu bukan sekedar ikut-ikutan karena temannya sekolah, tetapi memang kita ingin melahirkan generasi kita yang kuat dalam keilmuan. Kemudian yang keempat, ikatan yang harus kita berikan tentang solehnya sosial kemasyarakatan. Jadi anak-anak kita harus memiliki kesolehan sosial. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, kuatnya fisik, kuatul jism, olahraga. Jadi akidah yang mapan, ibadahnya beres, intelektualnya mumpuni, sosialnya bagus, fisiknya baik. Itulah generasi yang hendaknya kita akan bentuk. Itu ikatan yang pertama, yakni kaidah ikatan atau kaidah pegangan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas poin yang kedua, karena judulnya adalah 2 kaidah. 1 kaidah ikatan atau pegangan yang 5 tadi. Kemudian yang kedua, kaidah peringatan.
Ya, peringatan ini penting karena apabila seorang anak tidak diberi peringatan yang rutin, maka besar kemungkinan dia akan terjerumus. Maka tugas orang tua bahwa ada kaidah yang kedua, yakni peringatan. Maka tidak cukup bagi orang tua ya asal sudah menyekolahkan, sudah memondokkan anak, selesai urusan, tidak. Kawal dia, ya, dampingi dia, bersamai dia dalam menghadapi hal-hal yang tidak baik. Itulah yang akan kita bahas. Pertama, peringatan apa yang harus kita waspadai? Jadi kalau pegangan tadi bekal kita untuk menjadi kita itu kuat. Yang kedua, peringatan ini untuk mewaspadai ancaman yang akan menghancurkan kita. Peringatan yang pertama, yakni peringatan terhadap kemurtadan, riddah, keluar dari Islam. Apakah iya kita sudah Islam dari kecil, kok ada murtadnya segala? Apakah hal semacam ini perlu juga diwaspadai? Baru-baru ini kita dengarkan pidatonya seorang tokoh nasional, mantan menteri. Beliau memuji-muji salah satu agama yang katanya agama ini tidak butuh tempat ibadah, karena tempat ibadah itu seringkali jadi persaingan fisik, jadi masyhur-masyhuran, gagah-gagahan. Ya. Kemudian agama yang beliau ceritakan ini juga tidak ada ibadah secara bersama. Karena ibadah secara bersama itu juga menimbulkan begini dan begitu. Ala kulli hal, di akhirnya beliau mengatakan, saya sudah menjadi anggotanya. Nah, kalau dia cerita agama yang agama lain dipuji-puji, terus saya menjadi anggotanya, apa maknanya? Jadi ini nyata, riddah itu nyata. Jadi jangan berdalih kita hidup di negeri kaum muslimin, sudah Islam dari lahir. Tidak adalah riddah itu. Ada. Ya. Kalau di pengalaman pribadi saya terdekatnya, teman saya itu dulu bapaknya jadi bekerja di tempat ibadah lain. Kalau di sini semacam marbotnya lah gitu. Pokoknya segala kebersihan semua dia tanggung jawabnya. Awalnya ya pekerja saja. Dia tetap sebagai muslim, kemudian bekerja di tempat ibadah itu, ya sudah begitu. Lama-lama udah nggak sholat. Lama-lama udah nggak puasa. Lama-lama kemudian ditawarin dengan imbalan yang cukup, akhirnya pindah. Nggak lama setelah pindah, na'udzubillah, wafat beliau. Belum sempat menikmati apa yang ditawarkan, sudah wafat. Jadi nyata, riddah itu nyata, murtad itu real ada. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana cara mengatasi ancaman murtad ini? Dua hal. Satu, terus kita memohon kepada Allah, berdoa. Ya, itulah kenapa dalam sholat itu senantiasa ada doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita berdoa, ihdinas siratal. Jadi kita minta hidayah, dan hidayah itulah iman Islam. Jadi kita minta tetap dalam iman, dalam Islam minimal 17 kali dalam fardunya. Ya. Belum doa-doa yang lain di luar sholat. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Al-huda di situ adalah iman Islam. Ya. Maka tidak boleh ada di antara kita ya mengabaikan ancaman riddah ini. Maka itulah kenapa kalau dalam sholat itu, dalam Al-Fatihah, maka dianjurkan kita baca ayat per ayat, ya, supaya pas sampai puncaknya tadi, begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala jawab Allah Ta'ala.
ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku berikrar bahwa sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Engkau dan hanya kepada Engkau pula aku mohon pertolongan. Kemudian Allah jawab, wali abdi ma sa'ala. Apa yang diminta oleh hambaku, maka itulah apa yang akan dia dapatkan. Maka kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya, sungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian cara yang kedua, jadi mengatasi ancaman riddah ini dua tadi ya. Satu, bersungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memenangkan perang pemikiran. Karena riddah ini, bagi orang-orang yang memiliki pendidikan yang mapan, itu pemikiran. Lain soal bagi orang-orang yang, mohon maaf, kalau ekonominya lemah dia, karena riddahnya nanti jatuhnya di bab ekonomi itu. Ya, dikasihlah bantuan ini itu sehingga dia menjadi riddah. Tapi untuk masyarakat yang mapan, maka ancaman riddah ini masuknya dari perang pemikiran. Ya, jadi konsep pemikiran, bukan lagi ekonomi. Baik, apa itu perang pemikiran yang akan membuat keimanan, keislaman kita itu lama melemah, dan akhirnya nanti akan hilang, na'udzubillah. Yang pertama, adanya slogan nasionalisme yang sempit. Ya. Jadi hari-hari ini kita dicekokin ya, nasionalisme yang sempit. Apa itu nasionalisme sempit? Pokoknya di luar negara kita itu adalah bukan kita. Di luar negara kita bukan kita. Inilah nasionalisme sempit. Bahkan ingat dulu kan di awal-awal Indonesia merdeka sampai ada gerakan Ganyang Malaysia. Ya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau Indonesia sama Malaysia itu bertemu dalam pertempuran senjata. Padahal dua-duanya bukan sekadar satu rumpun, karena banyak di antara orang Indonesia itu rumpunnya Melayu. Mereka Melayu juga, tetapi yang lebih pokok dari itu memiliki akidah yang sama. Maka akal mana yang bisa menerima orang dengan akidah yang sama kemudian berhadapan-hadapan untuk saling membunuh? Na'udzubillah. Inilah nasionalisme sempit. Ya. Kita bukan anti nasionalisme, tetapi yang kita anti adalah nasionalisme sempit. Asal bukan di luar kita, di luar negara ini bukan kita. Ini sempit sekali. Ya. Pernah ya, ketika ada para aktivis dakwah itu menyerukan agar kaum muslimin di negeri ini ikut berpartisipasi kepada kemerdekaan Palestina. Baik itu dengan doa-doa mereka maupun dengan sumbangan mal. Coba apa yang kita dengar dari lisan-lisan mereka? Indonesia saja belum beres kok. Kenapa pula ngurusin Palestina? Itulah nasionalisme sempit. Dan saya pastikan yang mengatakan tadi Indonesia saja belum beres kok kita bantu Palestina, maka dia tidak bantu Palestina pun tidak bantu rakyat Indonesia. Pengen tahu aku berapa infaknya dia kepada umat? Enggak ada juga. Ya, jadi nasionalisme sempit ini membahayakan. Ya ini tadi, kalau sudah bukan di dalam negeri, berarti bukan kita. Berarti kepedulian kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia, maka itulah bukti kebenaran Islam kita. Ya. Itu yang pertama. Slogan nasionalisme yang sempit. Kemudian yang kedua, fasul fikri atau pemikiran
yang dalam rangka untuk memurtadkan kaum muslimin, di antara caranya adalah menumbuhkan cinta, loyalitas kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah, dibuatlah tokoh-tokoh idola. Mereka lebih dicintai ya, oleh sebagian orang dan mereka tidak mengenal Rasulnya. Ya, lama-lama namanya memang dia tidak langsung riddah, tidak langsung murtad. Tapi kalau sudah itu terjadi, dia mengidolakan idola-idola yang tidak iman itu, lama-lamanya itulah murtad. Ya. Jadi pintu yang kedua dari pemikiran untuk memurtadkan kaum muslimin, dibuatlah tokoh-tokoh, dibuatlah idola-idola yang mereka dicintai, mereka diberikan loyalitas, sehingga mereka bisa mempengaruhi kehidupan umat. Kemudian yang ketiga, di antara pola pikir yang untuk memuluskan program riddah ini, untuk memurtadkan ini, adalah digembar-gemborkannya atau diajaknya umat untuk membenci sebagian dari ajaran Islam. Ya, contoh, ya, pernah kita dengar yang mau ngomong juga ngaku Islam. Apa sih haji itu? Sudahlah keluar biaya banyak. Pada saat-saat tertentu, pada tahun-tahun tertentu, ada pula korban jiwa. Coba kalau kita bikin di sini, ekonomi tetap akan berputar keras di sini. Nah, bandingin saja kalau 50 juta per orang, kali sekian ratus ribu, ya, kalau kita bikin haji dalam negeri, diputarlah untuk ekonomi di sini, besar itu. Muncullah ya, hal-hal seperti itu. Itu tidak lain tujuannya, bukan perkara hanya ekonomi, tetapi lebih dari itu, menginginkan umat Islam semakin ragu dengan agamanya, lama-lamanya nanti akan murtad. Ya. Kemudian apalagi kalau bulan puasa, lihat di antara lisan-lisan yang muncul itu apa? Puasa inilah yang membuat negara kita tuh nggak maju-maju. Jepang di Asia itu, Cina nggak pakai ada puasa, maju mereka. Kalau sudah puasa, jam kerja dipotong, kinerja menurun, segala macam lah pokoknya itu. Yang intinya menyoal tentang kewajiban puasa, yang pada dasarnya menyoal tentang Islam, ya. Maka hal-hal semacam ini tujuannya tentu untuk agar mereka umat Islam ini lemah dalam pemikirannya. Apalagi apa sih Islam ini? Meneribet dah urusan ekonomi tah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kita nggak leluasa bisnis. Sementara orang-orang lain itu bisnis bebas, maka mereka kaya-kaya sekarang. Nah, muncul pula itu begitu pemikiran. Ya. Ada yang riba lah, ada yang goror lah, segala macam susah. Makanya pebisnis Islam itu susah berkembang, kata mereka. Coba kalau orang-orang lain itu bebas melakukan kaya raya mereka. Lagi-lagi targetnya adalah untuk membuat ragu kaum muslimin terhadap agamanya. Ya. Termasuklah hijab. Ya. Apalagi kalau sudah musim olahraga gitu ya, entah itu olimpiade dan sebagainya, dianggap hijab ini biang keroknya. Gara-gara hijab inilah sehingga kita tidak bisa berprestasi dalam olahraga. Nah, begitu kira-kira ungkapan mereka. Ya, lagi-lagi tujuannya adalah mereka menanamkan kebencian kepada Islam, dan dengan itu lama dia menargetkan kemurtadan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Melecehkan simbol-simbol keislaman. Jadi kalau ada yang pakai pakaian kaum muslimin, itu diidentikanlah keterbelakangan, kemiskinan, ya. Maka lagi-lagi tujuannya itu adalah untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap agamanya. Kemudian yang kelima, di antara cara mereka untuk membuat kaum muslimin ini terjebak dalam kemurtadan adalah mengharamkan apa yang dihalalkan
dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dibolak-balik hukum itu. Dibolak-balik hukum itu. Contoh yang paling gampang. Semua yang membaca Al-Quran tahu rincian bagaimana Allah menjelaskan tentang hukum mawaris atau faraid. Jelas di situ sudah dirincikan. Kemudian oleh kita bilang, Islam sih nggak sesaklek itu. Bisalah kita musyawarahkan itu. Bisalah kita musyawarahkan itu. Perkara yang sudah qat'i, maka kemudian dimusyawarahkan dalam rangka untuk dikhianati. Na'udzubillah. Ya. Kemudian yang keenam, di antara cara untuk memurtadkan kaum muslimin. Kaum muslimin diajak beriman kepada sebagian ajaran Islam dan diajak untuk mengingkari sebagian ajaran Islam. Contoh, kalau ibadah kita ikut Islam. Kalau puasa kita nikah kita ikut Islam. Tapi bagi waris kita ikut hukum Belanda. Untuk ekonomi kita ikut hukum Barat. Maka itulah cara mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Ibadah, ikut Islam. Puasa haji, ikut Islam. Tapi bagi waris ikut Belanda. Maka ada istilah harta gono. Itu dari mana asalnya? Hukum Belanda. Ya. Kita ikut ke sana. Itulah di antara cara mereka. Dibuat kaum muslimin beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian hukum yang lain. Ya. Yang ketujuh, di antara cara untuk membuat kaum muslimin jauh dari agamanya sehingga lama-lama ingin dimurtadkan, yakni mereka diajak untuk mengimani Al-Quran, tapi diajak untuk mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diajak mengimani Al-Quran, tapi pada saat yang sama diajak untuk mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Yang sudah ada di negeri kita, yakni ada namanya sekte Ahmadiyah. Mereka mengajak untuk beragama dengan Al-Quran, tapi mereka mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini lagi-lagi terjerumus kepada kemurtadan. Karena Islam itu syahadatnya ada dua. Jadi mengingkari sunnah Rasul berarti mengingkari syahadat yang kedua. Maka itu bagian dari cara mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Kemudian di antara cara mereka adalah mereka mempermasalahkan cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kenapa Rasul itu menikahi 9 wanita. Dipermasalahkan itu oleh mereka. Bukankah ini menunjukkan ketidakmodernnya? Menunjukkan ketidakmodern kata. Lagi-lagi tujuannya bukan sekedar menyoal itu, tapi menginginkan kaum muslimin mulai ragu kepada Rasulnya. Kenapa Rasul boleh poligami sampai 9? Ya. Maka lagi-lagi itu dalam rangka untuk melemahkan kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin terhadap agamanya. Maka sekali lagi, riddah ini real. Pemurtatan ini nyata adanya. Maka kewajiban setiap orang tua, kalau dalam kaidah pegangan kemarin kita menanamkan akidah yang mapan, akidah yang kokoh, maka pada kaidah yang kedua ini, yakni kita memberikan peringatan kepada anak-anak kita tentang bahayanya riddah, bahayanya murtad, karena ini real adanya.
Yang kedua, peringatan yang kedua. Selain kemurtadan, maka kita harus memberikan peringatan yang terus-menerus kepada anak-anak kita tentang bahayanya ateisme. Kalau murtad itu menginginkan agar umat Islam, anak-anak Islam pindah agama, kalau ateisme ini menginginkan agar anak-anak Islam mengingkari agama apapun. Meskipun di akhirat nanti sama hukumnya itu. Beragama lain atau ateis itu hukumnya sama. Itulah kafir. Ya. Maka apakah ateis ini juga masih relevan dibicarakan? Oh, kalau sekarang lebih seru sebetulnya. Dengan berkembangnya ekonomi Cina, termasuklah ekonomi Korea, maka perhatikan, perang pemikiran terus dikumandangkan, terus digaungkan oleh mereka. Apa di antaranya? Inilah yang menyebabkan negara ini tidak pernah maju, karena selalu berbicara tentang agama. Maka lihatlah negeri Cina, lihatlah negeri Korea. Mereka tidak ada urusan dengan agama, sehingga dia fokus menata kehidupan, sehingga hidupnya menjadi maju. Ini terus digaungkan. Kalau umat ini tidak memiliki akidah yang mapan, ya, imannya tidak mantap, maka akan terpengaruh pola pikir semacam ini. Terlebih anak-anak, karena anak generasi itu diantaranya adalah mengidolakan teknologi. Jadi generasi muda itu mengidolakan teknologi, dan dia taunya teknologi dari sana sekarang. Maka inilah terus kita beri peringatan. Ya. Awal-awalnya mereka menganggap, agama mah biasa sajalah, jangan terlalu ini. Yang biasa-biasa saja, karena kita harus menata kehidupan ini. Kita harus belajar teknologi, kita harus belajar ini, belajar itu. Maka beragama itu yang biasa saja. Awalnya begitu. Ya. Seimbanglah kata mereka kan. Hidup ini harus seimbanglah. Belajar agama 50% maksimal. Karena kita butuh belajar kehidupan dunia juga 50%. Begitulah mereka mengatakan, dibuatlah seimbang. Kemudian lama-lamanya porsi agama dikurangi. Kita butuh waktu yang lebih, kita butuh effort yang lebih untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Begitu mereka berkampanye. Agama asal sudah tahu sholat, tahu puasa, berarti sudah bereslah urusan itu. Nah, kita sekarang fokus belajar teknologi. Kita berangkat ke negeri-negeri itu. Kemudian ketika belajar teknologi di sana, kemudian dicucilah otaknya, maka ini menjadi nyata. Jadi ateisme bukan karena gara-gara PKI sudah dibekukan, PKI sudah dilarang, kemudian beres urusan. Enggak. Soal ideologi tidak akan mati hanya karena dibekukannya organisasi. Ideologi tidak akan mati gara-gara partainya menjadi terlarang. Enggak, ideologi tetap dia. Maka inilah yang harus kita terus tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kita tidak mengingkari teknologi, kita tidak mengingkari kemajuan, tetapi tidak boleh kemudian kita menjadi pengikut mereka. Ya, jadi ateisme ini nyata di hadapan kita. Ya. Terlebih, ya, ada program yang sangat besar dari Cina sana, membuat matahari buatan, membuat ini buatan, segala macam dibuat. Lagi-lagi ini diantara yang akan digunakan oleh mereka untuk bahan kampanye ateisme ini. Maka sasarannya adalah negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Jadi kampanye tentang kehebatan mereka itu dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Maka ini kita harus terus berhati-hati, ya, mendampingi anak-anak kita, jangan sampai mereka kemudian terjatuh kepada ateisme.
Yang ketiga, jadi satu, bentengi dari murtad, dua, bentengi dari ateisme, yang ketiga, tentang hiburan atau permainan terlarang. Ya. Jadi yang ketiga, wajib bagi tiap orang tua untuk mengawal anaknya, untuk membersamai anaknya, sehingga mereka selamat dari godaan permainan dan hiburan terlarang. Apa itu diantaranya? Yang marak hari ini diantaranya adalah perjudian. Baik offline maupun online. Perjudian ini memang sudah melegenda. Sejak zaman jahiliyah itulah judi itu dibuat. Ya. Jadi sejak sebelum diutus Rasulullah SAW, di bumi Mekah pun senantiasa diadakan pertandingan-pertandingan, ya, pertarungan-pertarungan dalam rangka perjudian itu. Sampailah hari ini perjudian itu masih ada. Bedanya kalau dulu hanya offline, sekarang boleh offline, boleh online. Tetapi inilah yang harus diwaspadai para orang tua. Pastikan anak-anak kita jauh dari hiburan maupun permainan yang terlarang, diantaranya adalah perjudian. Hiburan apa lagi? Yang paling menyedihkan di antara yang dilakukan anak-anak kaum muslimin di negeri ini hari ini, di antaranya betapa mereka antusias menghadiri konser. Ya. Bahkan ya, didatangkanlah para penghibur dari luar negeri. Ya. Dulu ingat di Sentul itu ya, tahun berapa itu? Jadi di Sentul itu diundanglah namanya Justin. Itu yang beli sudah sekian bulan sudah inden tiketnya. Begitu hari H jalan tol macet kemana-mana katanya. Dan ironisnya mayoritas yang hadir adalah anak-anak remaja yang berhijab. Padahal yang datang siapa? Justin Bieber. Ini tidak boleh dianggap biasa. Biasalah anak muda. Apanya yang biasa? Ya. Enggak laki, enggak perempuan. Kalau anak remaja itu senangannya mendatangi atau antusias menyambut konser-konser, maka waspadalah. Karena kerusakan sudah ada di depan mata. Tidak boleh menganggap biasa. Ya. Tidak boleh menganggap biasa, itu sudah perkara yang sangat-sangat jelas ini. Lampunya sudah bukan lagi kuning, lampu merah bagi orang tua. Kalau ada anaknya suka mendatangi konser, lampu merah buat orang tuanya. Ya. Jadi perjudian termasuk konser. Yang ketiga, ini lagi-lagi menonton film di bioskop-bioskop. Ini masyarakat kota nih. Bukan hanya kota juga sebetulnya. Ya. Bahkan yang dari daerah pun datang ke kota untuk mendatangi bioskop yang dimaksud. Naudzubillah. Sudahlah. Jangan keluarkan uang untuk membiayai anak datang ke bioskop. Selain berat itu tanggung jawab uang yang kita kasihkan, berat juga dampaknya kepada kemaslahatan anak. Udahlah, jangan pernah kasih uang kalau hanya untuk nonton film. Ya. Terlalu banyak kerugiannya. Rugi materi, rugi waktu, dan terancam pula keselamatan anak kita. Ya. Jadi yang ketiga, dari hiburan maupun permainan yang lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana di Islam ini nggak boleh ada perlombaan-perlombaan gitu, permainan-permainan yang membuat anak-anak itu menjadi semangat? Ada. Boleh dengan olahraga atletik, boleh dengan panahan, boleh dengan berkuda, boleh dengan bela diri, boleh dengan berenang. Banyak permainan, perlombaan
yang dihalalkan oleh syariat ini untuk anak-anak kita. Ya, olahraga atletik, ya, sepak bola, basket, ya, termasuk futsal, bela diri, termasuk memanah, ya, kemudian berenang, berkuda, banyak. Jadi jangan pula Islam ini cuma permain, anak-anak bermain nggak boleh-boleh. Tapi memang ada permainan yang Allah halalkan, tapi ada juga permainan yang Allah haramkan. Jadi taklid buta ini musibah, ya, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Karena taklid buta itu menunjukkan lemahnya iman, lemahnya ruhiyah, maupun lemahnya ilmu. Jadi taklid itu terjadi karena lemahnya iman, lemahnya ruhiyah, dan lemahnya ilmunya. Ya, sudah taklid dikasih tahu apa aja iya. Di antara hari-hari ini, ya, di antara bahaya taklid buta ini, beredalah hari ini ceramah-ceramah yang dibangun atas dasar kedustaan. Tapi sang pendengar pun mengiyakan tanpa ada sedikit pun daya kritisnya. Contoh yang kemarin saya baru dengar, saya kaget juga, ada begini rupanya. Bahwa beliau ini menjalankan sholat fardu yang 5 selama 40 tahun dengan 1 kali wudhu. Apalah ini? Nah, ini perlu, kalau datang ke klinik kira-kira bagaimana? Ada orang 40 tahun nggak pernah batal wudhunya. Inilah taklid buta. Begitu dengar itu tidak ada nalar kritisnya. Kalau kisah tentang menginapnya Al-Imam Syafi'i di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu kan yang masyhur bahwa Imam Syafi'i setelah sholat Isya berjamaah, kemudian beliau mengkaji keilmuan sampai kemudian sholat subuh dengan wudhu di Isya'nya itu. Itu sekaliber Imam Madzhab yang masyhur itu, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 15 sudah hafal Muwatta. Tapi ukurannya cuman sampai Isya ke subuh, hanya beberapa jam saja. 40 jam belum ada. Ini pula 40 tahun, Allah Ustaz. Jadi kalau yang tanpa ilmu taklid buta, dikasih ilmu apapun iya aja, tidak muncul daya nalarnya. Itulah yang saya sampaikan, pentingnya sekolah itu bukan hanya belajar matematika, bukan belajar, tidak hanya itu, tapi membuat nalarnya itu hidup. Ya, jadi sekolah itu bukan belajar apa yang ada di buku, bukan hanya itu, tapi membuat nalar seseorang itu menjadi hidup. Ya, sehingga tidak mudah, kalau kata orang Jakarta itu tidak mudah dibegoin gitu loh. Ya. Karena orang taklid buta itu jangankan dibegoin, dihapain aja iya aja. Ya. Maka taklid buta ini musibah, ya. Maka apa tadi sebabnya seseorang menjadi taklid buta? Lemah imannya, ruhiyahnya pun lemah, ilmunya pun lemah. Di antara sebab yang nyata dari ruhiyah yang lemah adalah orang berbicara di depannya, dia tidak punya basiroh, tidak punya pandangan hati. Orang ini bohong apa benar? Ada orang nih ngadu ke kita, ceritalah begini, begini, begini. Karena tidak punya basiroh, ruhiyahnya lemah, dia tidak tahu ini orang bohong apa beneran. Maka basiroh itu fungsinya, jadi kalau kita punya ruhiyah yang baik, itu memang nampak zahir seseorang menyampaikan sesuatu. Tapi basiroh kita kemudian memilah, oh yang ini bohong dia, oh yang ini benar dia. Itulah basiroh. Maka sesungguhnya, ini bagi orang-orang yang memiliki derajat tinggi nih di masyarakat, kalaulah ada orang menjilat ke kita, terus kita mengiyakan semua jilatan itu, itulah bukti basiroh kita lemah atau mungkin mati. Karena penjilat itu tidak ada yang jujur, tidak ada yang sidik. Bohong semua penjilat itu.
Ya, jadi penjilat itu bohong. Tapi kalau tidak punya basirah, yang dijilat justru mengiyakan. Itulah gunanya basirah. Maka lemahnya iman, lemahnya ruhiyah, lemahnya ilmu, maka membuat seseorang jatuh kepada taklid. 10 menit lagi. Kemudian yang kelima, peringatan yang selanjutnya. Wajiblah bagi setiap kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita supaya tidak terjerumus berteman dengan teman yang buruk. Jadi orang tua itu harus tahu dengan siapa anaknya berteman. Kalau bahasa anak sekarang, siapa circle anak kita, kita harus tahu. Dengan siapa anak kita yang memiliki circle-nya itu kemana? Karena kalau sudah timbul circle, itu secara alamiahnya mereka memiliki frekuensi yang senada. Jadi circle itu tidak mungkin nyambung kalau frekuensinya bertabrakan. Jadi kalau ada anak bersirkel dengan teman-temannya, maka ketahuilah sesungguhnya frekuensinya sudah seirama itu. Maka orang tua harus mengerti mana-mana circle anaknya. Karena dengan itu dia akan tahu di mana posisi anaknya dan di mana keberadaan spiritual anaknya. Jadi gampangnya begini, kalau kita ingin tahu karakter anak kita ingin tahu ruhiyahnya anak kita, lihat saja mereka berteman dengan siapa. Karena spiritual anak kita itu sepadan dengan temannya yang circle tadi itu. Ya. Maka para orang tua tidak boleh cuek. Pokoknya dengan siapa saja boleh. Los kata anak muda, tidak ada. Perhatikan baik-baik dengan siapa anak-anak kita berteman. Ya. Bahkan kalau orang dulu sesungguhnya, ini yang perlu sebetulnya kita bangun juga, yang kita tiru di zaman yang dikatakan modern ini. Orang tua dulu itu, orang tua berteman dengan orang tuanya, dan anaknya berteman dengan anaknya. Jadi kalau ada laki-laki A dan B berteman, maka istrinya A dan istrinya B ini juga berteman. Dan anaknya juga berteman. Begitu mestinya kita dalam membina pertemanan itu. Ya. Jadi laki-laki berteman dengan laki-laki, istrinya laki-laki ini juga berteman, anaknya juga berteman. Itulah sesungguhnya pertemanan yang sebenarnya. Bukan bapaknya punya circle sendiri, istrinya circle sendiri, anaknya circle sendiri kemana-mana. Oh, ini kacau balau. Tidak berjamaah ini rumah tangga kalau begini modelnya. Ya, tidak. Bahkan di antara yang tidak boleh terjadi ya, anak kita berteman, kita tidak tahu ini anaknya siapa. Oh, ini bahaya. Mestinya teman kita, anaknya berteman dengan anak kita, dan begitulah pertemanan yang dibangun oleh orang-orang tua dulu. Jadi circle-nya itu bersinergi, bukan masing-masing. Akhirnya, kalau itu bisa terbangun, maka diskusi-diskusi kehidupan pun bisa terjalin. Ya, jadi diskusi orang tua membicarakan anaknya itu dengan para sesama orang tua yang dibicarakan kedua anaknya gitu. Maka itu yang harus dibangun oleh kita. Terakhir, peringatan yang besar terus kita dampingi, di antaranya adalah tentang bahaya kerusakan moral. Bapak Ibu, hari ini di negeri ini, di lembaga-lembaga sekolah negeri ini, level SMP pun sudah ditemukan penyimpangan moral yang sangat buruk. Di antaranya, saya baru dapat laporan kemarin, anak SMP sudah terjebak, circle-nya adalah sesama gay. Anak kelas 9,
anak kelas 9 memiliki circle yang circle-nya sesama gay. Ketahuan dia sesama madol dari sekolah, ternyata dia bertumbuh. Naudzubillah itu. Terjadi di hari ini, bukan cerita di negara lain, bukan di negeri ini. Jadi jangan dianggap, oh gay itu kan hanya di TV, di tali sana. Di negeri kita terjadi. Dan baru level, itu baru selesai balik berarti. Baliknya itu kira-kira, nyampe akil balik itu mungkin di usia kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah jadi gay. Naudzubillah. Maka ini peringatan kepada seluruh orang tua ya. Perhatikan tentang keadaan anak-anak kita. Termasuk di antaranya kerusakan akhlak ini, kalau yang G tadi ini menyimpang secara kejiwaan, ya. Jadi sepakat para ahli, homo itu menyimpang secara kejiwaan dan akhirnya menyimpang secara fisik. Pendek kata, ini adalah penyakit, baik penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Tapi ada sesuatu yang dianggap sah oleh para orang tua, padahal itu merusak akhlak, adalah pacaran. Orang tua bilang kalau pacaran adalah umumnya begitu. Sudah umumnya begitu katanya. Maka ini saya ingatkan kepada seluruh para orang tua. Jangan pernah menghalalkan pacaran. Ya. Karena pacaran ini juga bukan sekedar memang syahwatnya anak-anak, tapi memang difasilitasi oleh orang tua. Apa di antara fasilitasnya? Tidak jarang orang tua yang menceritakan ya masa lalunya kepada anaknya terkait dengan pacarannya. Jadi kalau ada orang tua menceritakan dulu dia pacaran, maka sesungguhnya itulah legalitas dari orang tua bahwa anaknya memang harus begitu. Naudzubillah. Maka bagi para orang tua yang dulu memang sudah namanya juga dulu, sudah masa lalu. Dulu memang ya, ketika belum semua istri, bahkan istri yang sekarang pun ini dulu pacarnya, maka apa yang harus dilakukan? Satu, jangan pernah ceritakan ke siapapun. Ya. Jadi bagi para bapak yang menjadikan istri sekarang ini adalah pacarnya dulu, satu, jangan pernah ceritakan ke siapapun. Dua, sadarilah bahwa itu dosa. Jadi dosa butuh pengakuan. Sadarilah bahwa itu dosa. Maka ketika kita tidak menceritakan khususnya kepada anak-anak kita dan kita mengakui dosa, maka insya Allah kesalahan itu Allah maafkan. Kullu ummatin mu'afan illa mujahiran. Bukan muhajiran. Bukan muhajiran, mujahiran. Kesalahan umatku ini dimaafkan kecuali yang sengaja menampakkan kesalahan-kesalahannya. Mujahiran. Jadi syarat untuk diterimanya taubat kita, kesalahan masa lalu jangan pernah ceritakan. Lalu muncul, oh berarti kalau gitu orang tua tuh sok suci. Nggak mau menceritakan kesalahannya. Nah, begini urusannya. Rasul mengatakan tadi bahwa dosa diampuni kecuali yang dinampakkan. Maka secara analisanya, kalaulah orang tua itu menceritakan kesalahan masa lalunya, maka ini menjadi aspek legalitas bagi anaknya untuk melakukan hal itu. Contoh, kenapa kamu pacaran? Bapak dulu pacaran, buktinya juga sekarang alim di masjid terus sekarang. Padahal dulu pacaran, bapak saya kalau cerita malah ganti-ganti.
SMA ada sendiri, pas kuliah ada sendiri. Akan menjadi legalitas. Jadi ingat ya, kalau sudah kadung tidak boleh diulang. Ya, mau diulang bagaimana, udah tua. Jadi kalau yang menjadikan istri sekarang adalah pacarnya dulu, satu, jangan pernah cerita kepada siapapun. Kedua, akui bahwa itu dosa, maka bertaubatlah. Lalu bagaimana kalau si anak tanya, Pak, gimana dulu dapat si ibu? Ya sudah, bilang saja, itu ketetapan Allah, takdirnya memang begitu, nak. Jodohnya itu dia. Ya, sudah bilang saja, qadarullah, itulah ketetapan Allah, jodohnya memang itu dia. Jadi jangan pula diceritakan perjuangannya, antar jemput sekolahnya diceritakan. Illa mujahirah, kecuali yang menampakkan kesalahan. Ya, jadi kalau gay, homo, penyakit medis, penyakit jiwa, lah kalau pacaran ini dianggap normal. Tapi lagi-lagi pilihannya kita sebagai orang tua, bersyukur bagi yang dulu tidak pacaran. Kalau sudah kadung istrinya adalah pacarnya dulu, maka jangan pernah cerita, aku itu sebuah dosa, dan bertobatlah kepada Allah. Dan kita tidak mengizinkan, kita tidak menghalalkan, kita tidak memfasilitasi anak kita untuk pacaran. Sudah, ini butuh tekad orang tua. Yang dilarang saja bisa diam-diam, bagaimana kalau difasilitasi? Masa malam minggu, nak kamu keluar ke SMA lu sekarang, nggak ada temenmu yang main ke sini, nggak ada yang ngajak keluar. Oh, dia anggapnya sudah nggak laku aja. Maka orang tua pun harus seia sekata dengan para pendidik, yakni apa? Menjauhkan anak-anak dari bahaya pacaran. Ya, karena itu termasuk yang Allah haramkan. Alam bisa cukup, insya Allah waktunya sudah masuk waktu terbit tadi jam 5.25 ya. Baik, sudah cukup kan? Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Silahkan, Pak. Tulang lunak bagian dari penyakit medis maupun penyakit jiwa. Sama kayak homo tadi itu. Sama kayak gay, sama kayak lesbi, termasuk tulang lunak, itu penyakit jiwa dan penyakit medis. Maka solusinya kalau ada, diobatkan. Ya, jangan dibiarkan. Memang itu solusinya harus berobat. Harus berobat. Jadi kalau semua itu harus berobat, tidak cukup hanya dengan didakwahi. Berobat. Itu penyakit itu. Jadi gay, lesbi, homo itu, termasuk tulang lunak, itu penyakit medis dan penyakit jiwa. Harus diobati. Tidak boleh hanya didakwahi, nggak nyambung. Ya, kalau penyakit harus berobat. Itu penyakit itu. Ya. Iya. Penyakit memang menular. Menular. Termasuk gay tadi itu menular. Jadi tadi cerita yang anak SMP itu. Tadi awalnya dia sendiri. Dia bergelir dapat teman 2, lama-lama dapat 5, 9 dapat. Alhamdulillah. SMP. Satu circle, sesama kelas 9. Nah, jadi satu geng itu 9 sekarang anggotanya. Itu kan tidak otomatis terus jadi 9 kan? Nah, begitulah, naudzubillah ya. Jadi makanya tadi dia antara poinnya harus kita perhatikan teman dari anak-anak kita. Maka idealnya anak kita berteman dengan anaknya teman kita. Nah, sudah begitu. Jadi bapaknya berteman, anaknya juga berteman, istrinya juga berteman. Memang harus begitu. Ya, itulah yang dilakukan para orang tua kita dulu. Ya, circle-nya adalah ada circle kecil, kemudian circle besar. Yang circle kecil dan besar ini adalah menjadi saling bersinergi. Ya, memang harus begitu. Pertama, kita harus bedakan pelaku yang sakit. Yang Sudirman kemarin itu sakit itu orang. Jadi lagi-lagi dia memang solusinya harus diobati. Ya. Jadi perilakunya didasari oleh sakitnya dia. Kemudian di antara yang memang menjadi ciri khas dari pesantren ini kan hidupnya 24 jam.
inilah yang membuat kalau ada bibit penyimpangan, maka akan bisa tersalurkan. Sementara kalau sekolah kan cuma setengah hari. Ya. Jadi penyimpangan itu tidak hanya terjadi di pesantren, di sekolah pun juga tidak kalah maraknya. Jadi kasus terbaru yang kemarin Sudirman itu berpenyakit dia. Karena dia bukan berzina secara apa ya, katakan wajar, bukan wajar namanya zina. Artinya kalau secara normalnya kan laki-laki itu dengan perempuan. Nah, itu kalau tanpa akad nikah disebut zina. Nah, sementara si Sudirman ini kan dengan anak-anak dan sesama jenis. Nah, itu penyakitnya banyak itu. Sudah penyakitnya sesama jenis, kemudian lewat dubur, pokoknya penyakitnya parah itu. Maka itu harus diobati si orang seperti itu. Ala kulli hal sebetulnya tidak ada tempat yang aman 100%. Ya, jadi sudah pesantren udah beres, enggak ada. Artinya tanggung jawab orang tua itu terus, ya. Maka itulah diantaranya kenapa tidak boleh ada orang tua yang jiwanya itu sampai tidak tertaut dengan anaknya. Sampai lupa punya anak karena di pesantren kan sekian tahun, nggak nengok, nggak ngirimin duit, nggak doain, sampai lupa, tahu-tahu udah besar. Nggak boleh ada orang tua seperti itu. Jadi jiwanya terus bertaut. Di antara bukti jiwa yang saling bertaut ini adalah maka lisan orang tua senantiasa basah dengan doa-doa untuk anaknya. Wabil khusus ketika sujud. Toh kita sudah diajarkan dari kecil doa anak itu sebenarnya kan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya, dalam surat Ibrahim itu. Kemudian apalagi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan, banyaklah itu ya. Rabbi habli minas sholihin, banyak itu. Kalau doa saya yakin sudah pada hafal, tinggal PR selanjutnya pahami doa itu dengan sungguh-sungguh sehingga ketika dilafazkan kita berdoa itu semakin mantap. Ya, doa sudah dihafal, maka selanjutnya apa? Pahami makna doa dengan sungguh-sungguh supaya pas doa itu menjadi mantap. Yang selanjutnya, perbanyaklah itu baik dalam maupun luar sholat. Kalau saya sendiri pilihannya, saya memperbanyak doa di dalam sholat. Dan saya sedikit berdoa di luar sholat. Ini pilihan saja sebetulnya. Karena sebetulnya yang ideal ya, banyak doa dalam sholat, banyak doa. Nah, kalau dua-duanya banyak, itu ideal namanya. Kalau saya belum bisa ideal, saya banyak doa dalam sholat, tapi sedikit di luar sholat. Termasuk saya sedikit berdoa untuk anak itu kalau di luar sholat sedikit. Ya alasan banyak ya. Kita ini kan pintar kalau cari alasan. Tapi idealnya dua-duanya banyak. Ya, doa dalam sujud banyak, doa di luar sujud juga banyak, idealnya begitu. Tapi kalau saya karena belum bisa ideal, saya pilih memperbanyak doa dalam sholat. Termasuk untuk anak. Ya. Termasuk tadi kalau kita lepas, anak tidak bersama kita lepas dia keluar, menempuh pendidikannya, maka di antara yang harus dilakukan orang tua adalah menitipkan anak tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, kutitipkan anakku ini dalam kekuasaanmu, engkaulah sebaik-baik penerima titipan. Di depan anak pun bilang, nak, kamu sudah jauh dari orang tua, 24 jam kita berpisah, maka aku titipkan engkau kepada Allah Ta'ala, maka bertakwalah, insya Allah engkau akan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya sudah begitu. Ya, jadi kepada Allah kita bilang, ya Allah, aku titipkan anakku. Kepada anak kita bilang, nak, aku titipkan engkau kepada Allah Rabbul Alamin. 24 jam kita berpisah, tanpa bertemu, tanpa bisa telepon, tanpa bisa apapun. Maka pesannya bertakwalah kepada Allah. Dengan itu engkau Allah akan muliakan engkau. Ya sudah begitu. Ya. Wallahu bishawab. Jadi kalau tempat aman 100% nggak ada. Nanti di surga itu baru ada. Dimanapun ancaman itu ada. Wallahu bishawab. Cukup misalnya ya. Sudah matang makan aja.
Morfin. Ada ya. Baik, jadi untuk menyerapi penyakit jiwa seperti tadi itu ya, semua itu. Kaidahnya adalah kalau memang hanya itu satu-satunya dan belum ada yang lain, itulah disebut darurat. Ya. Kalau itu satu-satunya dan belum ditemukanlah yang lain, maka itulah kaidahnya berlaku sebagai darurat. Maka hukumnya darurat apa? Boleh selama darurat. Jadi bukan boleh mutlak ya. Boleh selama kedaruratan itu masih ada. Begitu daruratnya tidak ada. Contoh. Kalau di dalam awal Al-Baqarah itu ya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Tetapi Allah izinkan kalau dalam keadaan darurat, maka dibolehkan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa. Maka saya termasuk memilih bahwa kalau memang kedaruratan ini sudah berlaku, artinya tidak ada, belum ditemukan obat yang lain, hanya baru itu jalannya, sementara orang ini harus diselamatkan, maka lakukan itu. Ya, nah, tentu darurat begitu sudah selesai ya selesai. Gitu. Jadi sampai sekarang belum ada yang ditemukan alternatif yang ininya. Nah, jadi itu termasuk berarti penyimpangan penyalahgunaan obat judulnya. Ya kalau guna, iya berarti ya, Hmm. Ya kalau kaidahnya begitu. Jadi kalau untuk mengobati sakit jiwanya ini dibutuhkanlah apa namanya psikotropika atau morfin, narkotika. Hmm. Ya. Saya ingat dulu kata teman saya yang dari Aceh itu. Dulu maknya dia, kata dia, mak saya, kalau masak itu ada campuran daun ganjanya. Tapi begitulah masak zaman dulu, kata dia. Kita tidak mengenal ada daun ganja kemudian terlarang, itu kita nggak paham gitu. Dulu masaknya pakai itu. Ya makanya namanya untuk bumbunya ya selembar dua lembar gitu. Nah, ternyata kemudian disalahgunakanlah untuk itu kan semacam narkoba juga sebetulnya ya. Nah, itulah baru ada larangan ganja. Kalau dulu memang untuk masak gitu. Ya. Tapi ala kulli hal gunakan kaidah tadi. Jadi kalau kaidahnya begitu belum ada yang lain, maka gunakan itu sebagai kedaruratan dan itu diawasi oleh ahlinya tadi. Itu. Ya, cukup insyaallah ya. Jadi sakit jiwa, sakit ini harus diobati, tidak cukup didawai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa kum ajmain wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.